Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Kembali lagi bersama di program Bawaslu Bagalau Pilkada untuk edisi ketiga ya, tanggal 20 tanggal berapa ya? 20 Oktober Pak Jepri ya, 21 Oktober 2021. Baiklah, kali ini di kesempatan kali ini telah hadir di hadapan kita Bapak Riono Kansi, mungkin ya SP MP ya, SP MP ya, sarjana pertanian barangkali ya, dan magister pertanian juga ya. Luar biasa ini, basic keilmuan yang linear. Yang luar biasa sebagai komisioner KPU ya untuk acara di program Bawaslu Bagalau Pilkada kali ini ya. Terima kasih kedatangan Pak Riono. Terima kasih. Ya. Lalu yang tidak asing lagi tentunya yang punya gawean juga ini Pak Riono ini. Ada Bung Jeprianto Diaman. Luar biasa ini. Selamat malam ini Pak Jepri. Malam. Terima kasih banyak. Ya, tentunya pada diskusi kali ini tentunya dalam program Bawaslu Bagalau Pilkada pada edisi tanggal 21 Oktober 2020, tentunya bersama saya Amin Khalid, dengan topik pada kesempatan kali ini adalah dinamika tahapan pilkada, Kampanye. dinamika tahapan kampanye ya. Maaf sekali lagi, topik kali ini ya, ini dinamika tahapan kampanye. Karena ini sudah berada di tempat bapak-bapak berdua ini, ada Pak Riono, Kakanda Riono, ada Pak Jepri. Saya mulai dulu dari Pak Riono. Iya. Ini kan tahapan untuk proses pelaksanaan pilkada sudah di ujung sekarang ya, karena tanggal 9 Desember 2020 kita telah melaksanakan hajatan demokrasi ya, tanggal 9 Desember 2020 ya, pilkada serentak 2020. Nah, tahapan-tahapan sudah dilakukan, mulai tahapan pendataan sampai pada tahap sekarang sudah memasuki pada tahapan kampanye. Nah, sejauh mana melihat Pak Ketua KPU? Itu adalah tahapan krusial di mana yang termasuk salah satu yang paling rawan itu di tahapan kampanye. Tahapan kampanye itu sendiri kita sudah mulai sesuai tahapan itu sudah mulai dari tanggal 26 September kemarin ya. Sampai hari ini tadi sudah dijelaskan sesuai dengan tembusan yang diberikan kepada kami tentang SPPP, surat pemberitahuan tentang pelaksanaan kampanye, baru pasangan 01 dari ini yang sudah melaksanakan kampanye, dan dimulai tadi tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 23 yang terdiri di beberapa kecamatan, mulai dari kecamatan Bulagi Selatan, Buko Selatan, Buko, Bulagi Utara, dan Kering Tengah. Memang pelaksanaan kampanye hari ini berbeda dengan kampanye di pemilihan sebelumnya. Ini tadi yang sudah dijelaskan Pak Riono, ada PKPU yang mengatur kampanye, ada PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan tahapan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi memang
kami di Bawaslu dalam upaya pencegahan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tahapan kampanye, yang mana tahapan kampanye itu masuk tahapan krusial yang tadi sudah disampaikan, masuk dalam indeks kerawanan pemilu. Kami sudah melakukan berbagai program, tapi fokus pelaksanaan kampanye yang tahun ini yang berbeda dengan pelaksanaan kemarin. Pengaturan tentang teknis pelaksanaan yang diatur di PKPU 11 itu kemudian ada yang spesifik mengatur tentang pelaksanaan kampanye di masa pandemi ini di PKPU 13, seperti pelaksanaan kampanye yang diatur di PKPU 13, PKPU 13 di pasal 58 tentang jumlah maksimal yang peserta kampanye, jarak yang ditentukan minimal 1 meter, termasuk harus menggunakan masker. Itu semua menjadi fokus pengawasan kami, sehingga pelaksanaan kampanye untuk pasangan calon dan tim kampanye itu kami di Bawaslu juga sudah membentuk yang namanya Pokja penanganan pelanggaran tahapan kampanye, di mana Pokja itu terdiri dari kepolisian, TNI, Satgas, protokol kesehatan, sehingga apa pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon itu benar-benar mematuhi protokol kesehatan sesuai apa yang termuat dalam PKPU 13 tahun 2020. Saya kira mungkin itu barangkali Pak Amin, nanti mungkin sebentar kita bisa. Ya, jadi tahapan kampanye ini Pak Riono Ya. telah dimulai ya. Ya, ya. Kita dimulai di tanggal 26 sesuai 26. pernyataan Kakanda Riono tadi ya. Nah, bahwa sekarang kontestan yang memulai proses kampanye itu baru satu calon tentunya. Nah, bagaimana dalam hal ini ketentuan jadwal yang ditentukan, apakah ditentukan oleh KPU provinsi ataukah berdasarkan kesediaan waktu dari KPU kita sebagai kepulauan, sehingga kontestan atau para figur ya calon yang akan bertanding di kontestasi politik demokrasi pada 2020 Sulteng sesuai dengan tentatif atau jadwal yang ditentukan oleh KPU bagi kepulauan, atau seperti apa, atau memang ada regulasinya yang mengatur itu? Ya, begini Bung Yamin ya. Untuk memang seperti yang Bung Jeffrey tadi sampaikan, agak berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya biasanya kita ada jadwal ya, membagi jadwal itu dari provinsi ya. Kemudian mungkin paslon 01 dari tanggal begini dia di kabupaten ini, kira-kira seperti itu. Kemarin seperti itu. Tapi kali ini sesuai dengan tahapan program dan jadwal itu, bahwa di dalam range waktu kampanye ini dari tanggal 26 sampai 5 Desember itu diberikan kebebasan, tidak dibuat lagi jadwal protokol, diberikan kebebasan ruang sebesar-besarnya kepada pasangan calon untuk melaksanakan kampanye di mana saja. Yang penting mereka memberitahukan kapan dan di mana tempat itu kampanye dilaksanakan. Seperti itu. Apalagi di wilayah kita, kita Kabupaten Bangli Kepulauan. Ya. Kemudian karena ini momennya atau gaweannya provinsi, semua itu dilaporkan KPU provinsi, kemudian izin kepolisian ya, STTPL itu ibaratnya STTPL ya Pak Jeff ya, STTPL itu seandainya pihak ada dari tim kampanye atau tim pasangan calon mungkin
melaksanakan kampanye di daerah yang sama ya, dan pastinya akan melaporkan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian akan melihat mana yang mengajukan jadwal pertama. Nah itu, kalau seandainya di tempat yang sama, maka diberikan kesempatan kepada yang memberikan pemberitahuan pertama itu. Seperti itu. Seperti itu. Berarti ini mekanisme yang telah diatur dari provinsi, KPU provinsi dalam hal ini. Ya, bukan juga provinsi, tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Dari penyelenggara pilkada serentak di Sulawesi Tengah, ya. Tapi gimana dengan kondisi sejauh mana keterlibatan keterlibatan KPU, karena ini tetap penyelenggara ya, di daerah kembali ke penyelenggara, Bawaslu sebagai penyelenggara, KPU juga sebagai penyelenggara, melihat momen wabah corona ini, dan tentunya tahapan-tahapan kampanye diatur dalam tadi PKPU nomor 15 barangkali ya, ya PKPU nomor 13. Bagaimana kalau KPU untuk menyikapi itu, Pak Rio? Ya, artinya dalam tahapan kampanye ini diatur di PKPU 11 ya, Pak Yamin, itu dalam kedua hal itu ibaratnya kan kita sebelumnya kita melaksanakan kampanye dalam kondisi normal ya, Pak Yamin ya. Ini kemudian kita berada pada kondisi tidak normal ya. Kemudian sebelum saya jelaskan kedua hal itu, perlu juga saya tambahkan atau saya jelaskan sedikit terkait kampanye ini ya. Jadi yang dimaksud dengan kampanye di sini ya, intinya adalah penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota ya. Kemudian selain itu kita harus tahu juga bahwa ada metode-metode kampanye lainnya yang selain itu pertemuan tatap muka, ada juga semacam pemasangan baliho ya, ada spanduk, ada billboard atau videotron ya, seperti itu. Itu adalah juga bagian dari pelaksanaan kampanye itu ya, dalam bentuk alat peraga ya, alat peraga kampanye seperti itu. Kemudian jika kita melihat dua hal tadi antara kampanye pada kondisi normal maupun tidak normal. Jadi di dalam kondisi normal itu yang terdapat dalam PKPU itu adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya ada kegiatan kampanye rapat umum ya, itu yang biasa kita orang familiar di sini biasanya sebut kampanye akbar, seperti itu Bung Yamin ya. Masih ingat yang lalu-lalu biasa ada kumpul-kumpul di lapangan banyak pesertanya, seperti itu. Dengan adanya pandemi ya COVID-19 ini, makanya di dalam PKPU 13 itu ini yang mengatur kampanye dalam kondisi bencana non alam ya, dalam keadaan pandemi COVID-19 itu tidak diperbolehkan lagi di dalam PKPU itu. Artinya terjadi kerumunan banyak orang, kerumunan massal, sehingga itu tidak bisa dilaksanakan lagi. Kemudian ada juga metode-metode lain dalam bentuk konser musik, semua tidak bisa dilaksanakan ya, karena tidak sesuai dengan masa kita sementara musibah ini. Ya. Kira seperti itu penjelasannya ya. Bung Jepri, ini luar biasa tadi penjelasan rekan dari Dono ini, komisioner KPU buat Banggai Kepulauan. Tahapan-tahapan kampanye ini kan sudah dimulai. Jadi tentunya proses pengawasan itu juga diatur dalam
proses kampanye. Ada kampanye terbuka, barangkali ada kampanye tertutup, atau kampanye misalnya monolog atau dialog atau seperti apa. Apakah itu bagian juga dari proses pengawasan dari Bawaslu kita dalam proses itu? Misalnya kampanye harus 51 orang tidak lebih. Nah, nantinya apa ada sanksi atau seperti apa itu kira-kira Pak Jeffrey? Silakan. Memang dalam tahapan kampanye ini jadi pengawasan kita sebagai Bawaslu yang kemudian diberikan kewenangan itu sebenarnya tidak hanya pada persoalan peserta kampanye dalam hal ini peserta atau pasangan calon. Objek pengawasan kita dalam tahapan kampanye sebenarnya yang menjadi fokus pengawasan kita itu banyak, karena memang tahapan yang sangat menguras energi ya. Memang ada di tahapan kampanye. Pertama kita harus mengawasi ASN tentang netralitas ASN yang memang di Undang-Undang 10 2016 tentang ini diatur di pasal 70. Kemudian kita mengawasi tentang aparat desa, kepala desa, jangan sampai terlibat dalam pelaksanaan kampanye. Nah, di pasal 69 di Undang-Undang 10 itu kemudian melarang dalam pelaksanaan kampanye itu banyak hal yang dilarang, tidak bisa mempersoalkan dasar negara, termasuk tidak bisa para tim kampanye atau pasangan calon di dalam berkampanye tidak bisa isu sara. Di pasal 69 kemudian banyak diatur. Kemudian pejabat-pejabat dalam pelaksanaan kampanye tidak bisa menggunakan fasilitas negara, baik itu bupati kalau dia petahana, nah dan di Bangga ini kan kemudian gubernur. Tidak menutup kemungkinan ada anggota DPR yang menjadi tim kampanye atau bahkan bupati yang mungkin sebagai pengurus partai politik itu bisa ikut kampanye. Itu kemudian jadi juga fokus pengawasan kita. Tidak bisa dia menggunakan fasilitas negara dalam hal persoalan pelaksanaan kemenangan. Masuk kepada persoalan kampanye ini tadi, persoalan yang dilarang juga termasuk politik uang, diatur dalam pasal 73 Undang-Undang 10 2016. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Diono, di masa pandemi ini tentunya kami banyak kemudian dijelaskan di pas larangan dan sanksi di PKPU 13 itu ada di pasal 88A sampai 88E, di mana kewenangan kami sebagai Bawaslu sebagai pengawas pemilu jika ada terjadi pelanggaran kampanye, dalam hal ini melanggar protokol kesehatan yang tadi itu sudah disebutkan, minimal harus kampanye dilakukan di tempat di ruangan atau di gedung terbuka atau tertutup. Kalau di pelaksanaan pemilihan sebelumnya, nah, bisa di ruangan terbuka, tapi ketika kita melihat di PKPU 13 tidak sebutkan di pasal 58 di ruang kampanye dilakukan di ruangan atau gedung. Termasuk tadi jumlah tidak bisa melebihi maks 50 orang. Minimal jarak itu 1 meter, menggunakan masker. Nah, itu semua menjadi fokus pengawasan kita. Sehingga tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kami di Bawaslu kemudian sudah membentuk Pokja, itu terdiri dari TNI, kepolisian, gugus tugas, kemudian dari Satpol PP, itu kemudian mengawasi khusus pelaksanaan tahapan kampanye ini sehingga tidak ada pelanggaran protokol kesehatan. Karena menyangkut dengan protokol kesehatan dalam PKPU juga mengatur tidak cuma menyangkut pelanggaran yang dilanggar khususnya di PKPU 13, tetapi juga kalau kemudian dia melanggar peraturan daerah atau peraturan bupati sehubungan dengan persoalan penanganan COVID, itu juga kemudian gugus tugas bisa membubarkan. Kami di Bawaslu kemudian
Ya. ketika ada pelanggaran-pelanggaran khususnya di persoalan protokol kesehatan, tentunya kami memberikan teguran secara tertulis sesuai dengan PKPU 13. Setelah kami berikan teguran tertulis kepada pihak yang melanggar atau tim kampanye yang dilakukan pasangan calon, maksimal 1 jam ketika dia tidak menindaklanjuti teguran tadi, itu kemudian kami koordinasi dengan kepolisian untuk membubarkan kegiatan kampanye tersebut. Itu mungkin. Kemudian menjadi fokus pengawasan kami juga di tahapan kampanye ini ada juga persoalan APK, alat peraga kampanye. Nah, persoalan APK ini memang sampai hari ini yang ada yang yang menjadi kewajiban teman-teman KPU untuk memfasilitasi pengadaan APK sampai hari ini memang belum ada informasi atau belum ada sampai ke kabupaten, sehingga kemudian kami di Bawaslu dalam hal Bawaslu Kabupaten fokus pengawasan APK itu yang penting tidak tidak memasang APK yang tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan undang-undang dan PKPU di rumah ibadah termasuk halaman, di gedung sekolah atau di rumah sakit atau pelayanan kesehatan, masuk menjadi fokus pengawasan kami, termasuk juga dengan persoalan ukuran APK. Kalau tadi disebutkan kayak yang disebutkan di PKPU 11 tentang kampanye kayak baliho itu kita harus memastikan apakah tidak melebihi maksimal ya. Kalau kurang tidak masalah, yang penting jangan melebihi ukuran 4, kalau baliho 4 kali 7 meter. Kemudian ada billboard, tidak bisa melebihi ukuran 4 kali 8 meter. Kemudian ada umbul-umbul 5 kali 1,15 meter. Kemudian ada spanduk 1,5 kali 7 meter. Itu semua menjadi fokus juga pengawasan kita dalam tahapan kampanye. Mungkin yang seharusnya kita juga mengawasi tentang desain ya. Cuma memang tadi yang saya sampaikan sampai hari ini APK yang diadakan oleh KPU kepada teman-teman ini jadi beban sama kita, sama KPU sebagai penyelenggara, bagaimana upaya-upaya kita untuk meningkatkan partisipasi itu minimal mempertahankan di kisaran kemarin 89,12%. Ini ada tantangan ya, ada tantangan dengan kondisi pandemi ini. Kami selaku penyelenggara di tingkat kabupaten akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan tingkat partisipasi itu. Tentu saja kita akan melakukan ya berbagai upaya untuk mempertahankan partisipasi itu. Kami dari pihak KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sangat yakin dan percaya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan masih punya kemauan ya untuk datang ke TPS. Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemilih itu datang ke TPS dan dipastikan aman seperti itu. Inilah bagaimana kami berupaya untuk meyakinkan, karena pada saat nanti 9 Desember 2020 ini pelaksanaan voting day, semua pelaksanaan di TPS itu menggunakan protokol kesehatan. Bagaimana kita siapkan alat pelindung diri untuk kita punya KPPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Kemudian orang yang datang diatur sedemikian rupa tidak sampai bergerombol, seperti itu. Kemudian diukur suhu tubuhnya supaya bisa masuk ya, yang masih kategori di bawah 37, berapa ya, 3 kalau tidak salah. Nah, itu bisa masuk ya. Kemudian berarti
Berarti standar-standar COVID. Iya, standar COVID ya. Nanti dilaksanakan. Disiapkan semua. Disiapkan. Sarung tangan ya, sarung tangan untuk yang datang memilih itu disiapkan untuk satu kali mencoblos ya. Setiap orang datang masuk dalam TPS itu diberikan sarung tangan yang sudah disiapkan di setiap TPS. Di setiap TPS. Di setiap berarti, TPS ya. Pemirsa ya. Imbauan kementerian kali ini untuk alat peraga, alat kesehatan APK ya, tentunya sudah disiapkan oleh penyelenggara pilkada. Tentunya itu ada di TPS masing-masing ya, untuk kesiapan APK-nya. Pak Kakanda ya. Seperti itu. Jadi saya berharap kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan tidak usah takut atau ragu-ragu datang ke TPS karena semua penyelenggara kita, kemudian aturan-aturannya juga sudah diatur sedemikian rupa. Pastikan bahwa setiap orang yang datang memilih ke TPS akan aman karena kita sediakan semua protokol kesehatan itu. Seperti itu. Kemudian satu hal lagi Kakanda Haryono. Ini kan tadi tahapan kampanye tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember itu. Tanggal 6 itu sudah pencabutan atribut dan sebagainya itu 6, 7, 8, 9 dan sebagainya. Di tahapan apa saja yang menjadi tahapan kampanye kali ini? Begini ya, sebelumnya itu kan selain kan kampanye itu ada juga kampanye pertemuan terbatas, kemudian ada pemasangan APK. APK itu alat peraga kampanye. Kemudian ada penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye. Seperti itu. Kemudian ada juga itu semua difasilitasi ya. Karena Bung Jepri tadi sudah nyatakan bahwa di dalam bahan-bahan kampanye termasuk baliho itu tentunya ditentukan juga barangkali ya Pak. Iya, sesuai di PKPU 11 itu sudah ada ukuran-ukurannya. Namun saya sambung dulu yang tadi ya, yang difasilitasi itu termasuk alat peraga kampanye, bahan kampanye, kemudian ada juga debat publik atau debat kandidat. Itu bagian-bagian dari kampanye. Namun kita untuk misalnya debat publik atau debat kandidat ini tidak berada di sini karena itu dilaksanakan di provinsi ya. Jadi itu kita tidak laksanakan di sini karena ini kontesan KWN. Ya bisa kita saksikan lewat itu lewat daring. Jadi itu semua itu difasilitasi semacam itu baliho, umbul dan spanduk. Ini semua difasilitasi oleh KPU provinsi, KPU provinsi kepada pasangan calon ini. Jadi pasangan calon ini nanti disampaikan untuk membuat desain masing-masing pasangan calon, desain baliho ya atau spanduk ya. Nanti di situ termuat nama pasangan calon, nomor urut, foto ya pasangan calon, kemudian partai-partai yang mengusung di dalamnya bisa ditampilkan di situ dalam baliho atau spanduk itu. Ini desain ini kemudian diserahkan ke KPU ya. KPU provinsi nanti KPU provinsi yang mencetak. Nah, itu yang disampaikan tadi Pak Jeb ya, belum muncul itu karena ini pengadaannya di tingkat provinsi. Setelah ada kita tinggal menunggu di sini. Mereka setelah ada misalnya APK-nya itu atau PK bahan kampanye itu KPU provinsi menyerahkan ke
tim pemenangan, tim kampanye di tingkat provinsi. Nanti mereka selanjutnya menyerahkan ke tim kampanye di tingkat kabupaten. Nanti di tingkat kabupaten mereka memasang atau menyebarkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ya, misalnya disalahkan ya. Tidak bisa lagi di rumah-rumah warga dan tidak bisa. Bisa sih bisa. Cuman ada aturan-aturannya untuk misalnya di rumah warga atau rumah milik swasta. Jadi sebelum pelaksanaan kampanye jauh-jauh hari sebelumnya KPU provinsi itu sudah memintakan kepada KPU kabupaten kota untuk meminta tempat-tempat atau lokasi di kabupaten masing-masing seperti itu. Jadi kita tindak lanjuti, kita menyampaikan ke Pemda di mana tempat-tempat yang direkomendasikan Pemda untuk ditempatkan APK ini, alat peraga kampanye ini. Kemudian Pemda memberikan rekomendasi kepada kita, kemudian kita selaku penyelenggara di tingkat kabupaten mengeskakan tempat-tempat dan lokasi pemasangan APK itu di mana-mana. Nah, kemudian ini SK ini kami sampaikan ke KPU provinsi. Kemudian juga mengeskakan secara kolektif se-provinsi Sulawesi Tengah tempat-tempat dan atau lokasi dari pemasangan alat peraga kampanye ini. Ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Luar biasa ini ketentuan-ketentuan pemilihan pilkada serentak kali ini memang agak ekstra sedikit ini. Ya, bukan ekstra sedikit, ekstra banyak dan luar biasa. Mungkin ya. Ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan kampanye untuk pasangan calon yang kemudian sudah diatur lah, ada regulasinya mengatur itu. Nah, otomatis ini menjadi pemantauan yang dipantau langsung oleh pihak Bawaslu. Jangan sampai misalnya penempatan APK ini tidak sesuai. Kira-kira sanksi apa yang harus diberikan di pasangan calon? Ada sanksi atau tidak ada sanksi? Ya. Khusus APK ya. Ya. Khusus APK ini tentunya ada yang namanya pelanggaran administrasi. Ya. Kami juga di Bawaslu ada namanya pelanggaran antar peserta. Antar peserta maksudnya pelanggaran yang terjadi antara peserta dengan peserta. Dalam hal ini APK. Kan banyak begini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yono, ada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ya. Kita juga mengawasi tadi selain yang di tempat-tempat yang dilarang. Kalau yang tempat dilarang itu kita langsung rekomendasikan kepada teman-teman KPU dalam hal ini kalau di jajaran teman-teman PPK untuk dipindahkan ketika memang dia dipasang di tempat yang dilanggar, di masjid atau di halaman rumah sakit atau bangunan pemerintah. Tetapi ada kemudian APK yang dipasang di tempat yang sudah ditentukan, tetapi kemudian ada tumpang tinggi. Iya. Ini biasa memang terjadi. Itu bisa terjadi. Pasangan calon satu umpamanya sudah pasang duluan, tiba-tiba pasangan calon yang lain memasang sudah terlalu berdempetan, sehingga kemudian mungkin pasangan calon yang lain itu merasa bahwa APK-nya sudah dihalangi. Nah, itu kemudian kita punya proses penanganan pelanggaran sengketa cepat. Proses penanganan sengketa cepat dalam hal ini kita prosesnya dilakukan secara musyawarah. Kita mengundang para pihak dalam hal ini apakah dia tim pasangan calon yang dirugikan dan yang dilaporkan. Kemudian kita mengundang untuk melakukan musyawarah. Kita mencari solusi untuk pemasangan APK ini bisa sesuai. Dan kebanyakan
sepakat untuk digeser gitu kan. Biasa kan cuma dipilih sebagian, setengah dipilih APK-nya, APK pasangan yang lain dipilih, dihalangi oleh APK yang lain. Itu dalam musyawarah itu kemudian sepakat untuk digeser. Ya, itu khusus APK barangkali penanganannya. Kemudian Pak Jeffrey, ini saya masih bersama Pak Jeffrey, bahwa ya lagi-lagi ini berbeda, ini pilkada serentak ya, dengan kita diperhadapkan dengan situasi demokrasi, diperhadapkan dengan kondisi wabah corona ya, wabah COVID yang tentunya belum bisa dipastikan kapan COVID ini berakhir ya. Lagi sekarang ini tentunya tingkat penyebaran COVID ini masih fluktuatif ya, malah sekarang kenaikan justru signifikan. Itu. Nah, apakah ini hemat Bung Jeffrey, apakah di sini dalam hal ini pengaruh pelanggaran pilkada serentak ini apakah sangat riskan dengan kondisi akhir? Karena satu, kita kampanye 50 orang, tidak bisa lebih dan sebagainya. Ini bisa saja menjadi satu hal yang bisa dipetakan. Bisa saja orang misalnya main money politik tanpa di luar kampanye, kan begitu kan? Bisa saja orang bisa transaksi keuangan atau transaksional lah melalui kantong-kantong apa misalnya, kan begitu. Karena tidak lagi proses terbuka sekarang ini, sudah tertutup. Bagaimana kira itu ke Pak Bung Jeffrey ini lagi? Ya. Jadi memang dalam pelaksanaan kampanye ini di pengalaman sebelumnya ya, memang proses kampanye tahapan kampanye ini kemudian memang peluang-peluang untuk melakukan yang namanya politik uang itu ya, benar. Di tahapan itu kemudian sering dilakukan. Ya. Memang di masa pandemi ini ada juga kemudian kami dapatkan ketika kita diskusi dengan masyarakat di kecamatan, di desa-desa, memang banyak kemudian yang punya pendapat dengan masa pandemi ini. Justru masyarakat rentan dengan yang namanya politik uang. Betul. Tetapi kemudian proses-proses pencegahan kami di Bawaslu itu kemudian sudah lakukan. Kami melakukan diskusi-diskusi di berbagai tempat di desa. Kemudian sekarang kami lagi jalankan program dari MOU bersama MUI, kemudian kita melanjuti dengan program dakwah pilkada. Jadi memang kami di Bawaslu khususnya dengan persoalan politik uang ini kami fokus juga dengan persoalan pencegahan. Kenapa kami fokus dengan di pencegahannya? Karena memang tadi kami sudah sampaikan, kita tidak bisa melihat ketika transaksi itu kemudian dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Bagaimana kemudian kita bisa cegah selain dengan kemudian tugas pengawasan aktif oleh teman-teman kecamatan, teman-teman PKD, tapi kami juga tidak bisa pungkiri bahwa kita di jajaran di desa itu punya pengawas cuma 1 orang, di kecamatan itu 3 orang. Bagaimana itu kemudian kita bisa antisipasi? Kami kemudian memang tadi itu yang saya sampaikan, fokus juga dengan persoalan pencegahan tadi. Karena memang persoalan politik uang ini kita juga harus melihat yang disebut dengan politik uang dalam dalam pandangan sesuai dengan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang itu seperti apa. Karena kan banyak kemudian kita di masyarakat, kalau kita pengalaman kemarin, politik uang yang dimaksud itu ketika dia diberikan uang kemudian ada yang melapor maunya masyarakat, itu sudah harus langsung diproses. Tapi dalam proses penanganannya itu berbeda tentunya dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat begitu. Karena memang ketika kita melakukan proses penanganan pelanggaran, kita harus
kita harus melakukan sesuai dengan prosedur. Kita harus pastikan bahwa syarat formilnya terpenuhi, syarat materinya terpenuhi, bukti, ada saksi, kemudian unsur-unsur yang dilarang, dilanggar sesuai dengan ketentuan hukum itu kemudian bisa kita penuhi. Itu kemudian proses penanganan itu yang menyebabkan penanganan itu agak sedikit ribet gitu. Ribetnya bukan karena persoalan kami dari Bawaslu tetap konsisten untuk itu, tetapi apakah kita bisa kayak pelapor, apakah pelapor bisa menyampaikan bukti gitu kan, bukti yang kayak ada yang datang melapor bahwa ada pelanggaran politik uang, apakah yang melapor itu dia bisa siapkan bukti. Nah, bukti ini kan tidak hanya persoalan saksi saja. Kalau kemudian kita harus saksi itu harus orang yang melihat, mendengar dan merasakan. Itu yang kemudian harus bisa kita penuhi itu. Karena ketika kita melakukan proses klarifikasi kemudian kita sampaikan bahas di pembahasan kedua, dan kita Bawaslu itu harus siapkan semua untuk dibahas di garpung yang dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian, kemudian kami Bawaslu kita harus bisa suguhkan bukti tadi itu. Karena ketika kita proses dalam sampai kepada proses penuntutan, kita harus bisa siapkan tadi unsur materinya, saksi ada, bukti ada, harus kuat. Sementara dalam unsur yang dimaksud yang dilanggar dalam undang itu tidak hanya satu. Dia punya apakah dia sudah sengaja dengan sengaja melawan hukum. Kemudian ketika dia memberikan ada atau menjanjikan, ini kan memberikan dan menjanjikan seperti yang disebutkan dalam pasal 73 Undang-Undang 10, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk, jadi uang tadi itu diberikan untuk sebagai alat mempengaruhi, gitu. Mempengaruhi untuk memilih, mempengaruhi untuk tidak memilih, itu dilarang atau mempengaruhi untuk tidak memilih. Itu dilarang dalam konteksnya dilarang dalam Undang-Undang 10 di pasal 73 yang ketentuan pidananya ada di pasal 187A Undang-Undang 10. Memang ketika kita melihat ketentuan pidananya lumayan, dia punya sanksi 36 bulan minimal, maksimal 72 bulan. Kemudian sanksinya denda sampai 200 juta, 200 sampai 1 miliar. Tetapi kemudian kita bahwa pertama kita kendala dalam proses penanganan khususnya politik uang ini di pilkada ini, kita waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu itu 3 hari. 3 hari mulai dari saat orang melapor, kemudian kita klarifikasi, kemudian sampai kepada proses pembuatan kajian. Kendalanya kadang-kadang masyarakat melapor itu dia tidak mau tahu, nanti maunya kita yang cari saksi, kita yang cari bukti. Proses penanganan yang 3 hari itu, 3+2 itu kan tidak mungkin kita kemudian harus mencari saksi lagi, mencari bukti, sehingga di proses penanganan pelanggaran di Perbawaslu 8 yang terbaru sesuai Perbawaslu 8 2020, ketika pelapor itu tidak bisa kalau seorang pelapor datang melapor, syarat formil terpenuhi, materi terpenuhi, kita revisi. Kalau dia tidak terpenuhi syarat formil tetapi materi terpenuhi, itu kita bisa jadikan informasi awal untuk kita tindak lanjuti. Tetapi ketika syarat materi tidak terpenuhi, itu tidak bisa kita jadikan informasi awal. Informasi awal itu adalah informasi yang diberikan oleh masyarakat, kemudian kami Bawaslu tidak lanjuti cari bukti dengan waktu 7 hari sejak diberikan informasi. Tetapi ketika dia tidak terpenuhi syarat materinya, itu kita tidak bisa jadikan sebagai informasi awal sesuai dengan Perbawaslu 8 ya. Jadi memang
kendala-kendala proses penanganan khususnya di politik uang ini itu barangkali, sehingga kami selalu mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Kami mengajak supaya mari kita sama-sama dalam proses pencegahan. Kenapa? Karena memang untuk kita melahirkan sebuah demokrasi yang substantif tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada penyelenggara dalam ini Bawaslu dan KPU, tetapi kita mengajak semua pihak untuk terlibat. Karena kalau kita serahkan semuanya hanya kepada Bawaslu, demokrasi yang kita harapkan itu tidak akan bisa. Iya, menarik. Khususnya di persoalan politik uang ini, sehingga mari sama-sama kita cegah, baik itu kami sudah melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, sehingga ikhtiar kita bagaimana pelanggaran yang khususnya politik uang ini bisa kalau kemudian kita mau hilangkan 100%, saya kira itu susah, tetapi ikhtiar kita bagaimana pelanggaran khususnya politik uang ini bisa berkurang tahap demi tahap, bisa hilang gitu. Kalau kami juga punya keyakinan kalau kemudian masyarakat khususnya di Banggai Kepulauan itu sudah paham dengan apa sebenarnya daripada substansi daripada kenapa politik uang ini dilarang, apa kemudian yang dampak dari masyarakat, ya kenapa kemudian politik uang ini dilarang bagi pasangan calon juga masyarakat, karena di dalam ketentuan pidana 187 itu yang memberikan dan yang menerima sama-sama kena sanksi. Iya. Tapi kembali tadi, kami juga mengajak kepada masyarakat ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu supaya mari kita terlibat dalam hal ini, dilaporkan kepada jajaran kami yang ada di desa, di kecamatan. Jangan kemudian takut jadi saksi ketika memang benar-benar kejadian itu dilihat, diketahui. Kami mengajak itu semua karena kami dari Bawaslu tidak bisa proses ini sendiri tanpa keterlibatan tadi itu. Masyarakat tidak mau jadi saksi, gitu. Tidak mau melaporkan walaupun dia sudah melihat. Jadi memang begitu kira-kira Pak Yamin, khususnya di politik uang, kami di Bawaslu tetap ikhtiar bahwa bagaimana pelanggaran khususnya politik uang ini bisa berkurang dengan tadi itu pencegahan, kemudian sosialisasi kami sudah lakukan, program-program bagalal pemilu, Bawaslu berdakwah itu kami sudah lakukan. Itu bagian ikhtiar kami. Oke, luar biasa. Ini pesan-pesan dari Bung Jeffrey selaku pimpinannya yang ada di Bawaslu, khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemirsa di rumah, namun sebelumnya ini sangat menarik. Namun kita break sejenak sambil kita menunggu iklan berikut ini. Ya, baiklah pemirsa, kita kembali pada segmen berikutnya. Ini saya kembali lagi ke Ganda Riono. Tadi sudah panjang lebar mungkin telah dibahas oleh Bung Jeffrey terkait dengan politik transaksional dalam hal ini money politik, ya. Tentunya jabaran-jabaran yang sesuai dengan PKPU yang telah disampaikan oleh Bung Jeffrey. Namun satu hal barangkali saya pertanyakan juga, tentunya tahapan ada tahapan perselisihan tahap sengketa, ya. Tahapan sengketa itu pasti kan ada ya barangkali Perselisihan hasil pemilu. iya, hasilnya kan nanti ada dibawa pada tahapan sengketa, ya, di pengadilan barangkali, pengadilan tata usaha atau sebagainya. Terkait dengan hal itu tentunya Kakanda ini sebagai komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya divisi sosialisasi, pendidikan, pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Partisipasi tadi mungkin Kakanda telah ulas tadi. Nah, ini tinggal bagaimana untuk bisa melakukan proses pendidikan politik agar proses demokrasi yang kita bangun menghadapi kontestasi demokrasi 2020 ini agar memang betul-betul demokrasi yang dihasilkan betul-betul bermartabat, khusus di wilayah kita, khususnya gubernur maupun bupati di beberapa wilayah yang ada di daerah kita. Kira bagaimana
Ya, terima kasih Bung Yamin. Berkenaan dengan persoalan tersebut, Iya, iya. berkaitan dengan selain sosialisasi, kita juga punya kewajiban untuk pendidikan pemilih. Ya. Dalam artian bahwa pendidikan pemilih ini menghasilkan hasil pemilihan yang berkualitas. Iya, iya, iya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita Kabupaten Magam Kepulauan itu kemarin kan menempati peringkat pertama untuk tingkat partisipasi pemilih. Cuman dengan angka tersebut juga menunjukkan suara-suara yang berkualitas seperti itu ya. Iya, iya. Dari ini dari sisi Bawaslu biasanya menilai seperti itu. Kita jangan melihat secara kuantitas, tapi bagaimana hasil dari pemilihan itu juga menunjukkan kualitas. Menunjukkan kualitas. Dalam artian itu yang sudah disampaikan Pak Jeffrey tadi, bagaimana kita memilih ya sesuai dengan koridor-koridor ketentuan tanpa money politik misalnya. Iya. Salah satu bahwa kita datang memilih dengan kesukarelaan kita, karena kita paham misalnya mendengarkan visi dan misi dari pasangan calon, sehingga paham dan mengerti bagaimana program-programnya dengan kesadaran yang dibangun berasal dari dalam hati, sehingga datang ke TPS itu kemudian memilih ya tanpa ada tekanan atau bahkan iming-iming untuk menerima ini. Saya kira hal ini wanti-wanti. Ya. Jadi kami juga di KPU Kabupaten itu punya program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ini sudah kita laksanakan di beberapa tempat yang memang kita anggap mungkin dari data hasil pemilu terakhir itu menunjukkan dalam sisi partisipasi itu ada tempat-tempat atau di mana kecamatan-kecamatan atau bahkan desa-desa, lebih mengerucut ke desa-desa itu tingkat partisipasinya rendah. Ya. Itu kita punya program-program seperti itu, kita sudah sasar, sehingga selain memberikan sosialisasi, pada saat itu juga kita memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, bagaimana menjadi pemilih yang baik. Bukan cuma tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, bukan cuma karena datang memilih karena ada embel-embel tertentu ya, tapi memang betul-betul paham dan mengerti visi-misi yang sudah disampaikan dalam kampanye. Kemudian kemarin juga kami sudah lakukan untuk ini Bung Yamin ya, kami sudah sama-sama dengan Bawaslu ya pernah melakukan sosialisasi bersama di daerah pegunungan di satu desa di Bulagi, Kecamatan Selatan. Yang tingkat partisipasinya agak rendah. Ya rendah. Kemudian melihat kondisi geografis ini memang agak rawan ya, karena salah satu program kita itu sosialisasi dan pendidikan pemilih yang rawan pelanggaran pemilih, seperti itu. Sangat rentan. Kami waktu itu sepakat untuk melaksanakan kegiatan selain menyampaikan bagaimana masyarakat itu berpartisipasi, juga menyampaikan bagaimana mencegah terhadap politik di situ pada saat itu bertanya. Karena kita sama-sama ini melakukan sosialisasi sebagai penyelenggara. Ya, sebagai penyelenggara memang ini ibarat dua lembaga yang beriringan punya tujuan yang sama nanti di muaranya seperti itu. Ya, muaranya tetap sama. Ya, muaranya seperti itu. Ingin menghadirkan
kemudian selanjutnya Bung Yamin, Ya. kami punya penyelenggara di tingkat kecamatan yakni PPK dan teman-teman di tingkat desa yakni PPS. Mereka juga punya kewajiban sebagai perpanjangan KPU untuk mensosialisasikan dan memberikan pendidikan pemilih ke masyarakat di setiap tingkatannya itu. Ya. Selanjutnya kami juga ada program relawan demokrasi ya, yang kemarin baru kita rekrut itu sebanyak 2 orang per kecamatan, dan totalnya itu untuk Kabupaten Bangka Kepulauan karena keterbatasan anggaran kita cuma bisa merekrut 25 orang relawan demokrasi. Mereka ini yang membantu kita baik dari sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Ini kemarin pada relawan demokrasi ini pada pemilihan serentak 2019 kemarin punya andil yang sangat besar dalam meningkatkan partisipasi yang saya sudah sebutkan tadi dari awal. Karena mereka ini berjalan menyasar bahkan dari door to door ya untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat ya. Itu dalam beberapa segmen, ada segmen pemilih pemula. Ini yang mereka sasar. Ada segmen keluarga, ada segmen komunitas, ada segmen pemilih perempuan. Lansia juga. Ya, masuk di situ lah kalau lansia. Seperti itu. Jadi mereka ini bergerak membantu kita untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di satu sisi kita juga terbantu dengan adanya mereka ini karena nantinya di dalam data ya, di dalam data hasil pemilihan kemarin ya, salah satu yang masih juga menjadi beban buat kita ya, masih artinya masyarakat itu datang untuk memilih itu mereka datang, cuma biasanya ada hasil dari coblosannya itu ada yang masuk kategori tidak sah ya, karena mungkin pemahamannya di situ yang masih sangat rendah, entah apa itu alasannya atau mungkin ketakutan apa semua. Nah, ini yang menyebabkan biasanya mereka datang tapi hasilnya itu kan menjadi tidak sah, misalnya ada kesalahan pencoblosan. Nah, ini juga menjadi teman-teman relawan demokrasi ini bisa memberikan edukasi bagaimana melaksanakan TPS selain datang, ayo datang, tapi bagaimana cara untuk menghasilkan suara yang sah seperti itu. Jadi ini adalah program-program yang sudah kita laksanakan dan sementara teman-teman relawan sementara kerja di lapangan sekarang. Dan tentunya ini tanggung jawab bersama. Iya, saya sambung sedikit ya, Pak Yamin ya, karena sudah menyinggung tanggung jawab bersama ya. Ini yang utama jelas kami mengharapkan pemerintah daerah ya, bahwa kita tidak bisa mungkin keluar dari dukungan pemerintah daerah, utamanya dinas-dinas terkait ya, bagaimana membantu kita selain meningkatkan partisipasi pemilih, tapi juga memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat. Karena ibaratnya pemerintah daerah kemudian stakeholder terkait ini kan mereka yang punya ibaratnya masyarakat ya. Kita ini cuma melaksanakan atau penyelenggara di kabupaten untuk persoalan pemilihan ini ya. Karena kemudian di satu sisi juga dengan adanya pandemi ini kan sangat berkaitan erat dengan itu. Karena gugus tugas misalnya di kabupaten ini tidak bisa lepas, kita harus sama-sama bergandeng tangan untuk bisa menghasilkan nantinya pemilih yang sehat dan masyarakat juga nantinya akan aman seperti itu. Akan aman dengan COVID. Ya. Luar biasa malam hari ini, menarik sekali. Ini ya tentunya partisipasi yang diharapkan pada ujungnya adalah peran-peran partisipasi yang diharapkan, dan ini kita butuh sinergi bersama ya antara semua stakeholder ya, tadi sudah disebutkan oleh Leono ya, yang kita butuhkan keterlibatan
ASN Ya, agar tidak terlibat ya dalam politik praktis dan sebagainya, atau mensosialisasikan salah satu figur yang ya itu dia. saya kira tadi Bung Ya, sudah Pak Dep sudah sentil-sentil ya. yang terakhir ini barangkali Bung Jeffrey, yang mungkin terakhir ini closing statement terakhir, apa yang diharapkan tentunya dalam proses pilkada serentak di 2020 untuk wilayah kita Provinsi Sulawesi Tengah dan wabil khusus kita di Kabupaten Banggai Kepulauan ini. Harapan terakhir kira-kira seperti apa dalam rangka menciptakan kondisi demokrasi atau menciptakan hasil pilkada yang tadi rekan Aryono sampaikan betul-betul berkualitas. Silakan Bung Jeffrey. Ya, kami di Bawaslu tentunya kepentingan kami adalah bagaimana proses pilkada ini berjalan dengan baik. Ya. Pemilu itu sendiri sebenarnya merupakan pergantian kekuasaan secara damai. Ya. Pemilu itu merupakan sebuah pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berskala sesuai yang diatur dalam konstitusi. Iya. Bagaimana kemudian kita mendapat melahirkan kekuasaan yang bermartabat, berintegritas, tentunya diawali dari proses pemilihan yang baik. Saya kira kami dari Bawaslu mengajak kepada seluruh masyarakat yang punya hak diberikan oleh konstitusi sebagai pemilih untuk mari bersama-sama melahirkan pemilu yang baik, yang berintegritas. Tentunya untuk kita melahirkan sebuah pemilihan yang baik, yang berintegritas, untuk kita bisa mencapai yang bagaimana itu demokrasi yang substantif yang diharapkan sesuai undang-undang, tentunya tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Kami ingin mengajak kepada masyarakat karena hanya kekuasaannya yang punya kewenangan untuk melakukan sebuah perubahan. Bagaimana kemudian kita mendapat dalam proses pemilihan ini kita mendapat pemimpin dalam hal ini kekuasaannya diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Kita tidak kemudian melegalkan yang namanya politik uang. Bagaimana kemudian ASN ini bisa netral, pemerintah desa, aparat desa itu bisa netral, tidak kemudian berpihak pada salah satu pasangan calon. Nah, karena dalam tahapan kampanye ini kemudian undang-undang sudah memberikan ruang oleh peserta pemilu, diberikan ruang, diberikan diberikan tempat untuk menyampaikan apa visi-misinya, memperkenalkan diri, menyampaikan visi-misi kepada masyarakat. Masyarakat kemudian diberikan ruang untuk menilai kandidat para pasangan calon yang mana yang kemudian bisa dipercayakan untuk menjadi pemimpin tadi, yang dimana notabene para pemimpin pada orang-orang yang akan berkuasa nanti. Sehingga kami dari Bawaslu sekali lagi mengajak kepada semua pihak, kepada tim kampanye, kepada tim pemenang, mari sama-sama kita lakukan sudah mengatur tentang proses baik itu tahapan terutama pada persoalan tahapan kampanye. Dan juga kepada masyarakat, saya kira sebagai pemilih kami sekali lagi mengajak untuk sama-sama kita kemudian mencegah yang namanya politik uang, karena kami juga punya keyakinan bahwa ketika sama-sama kemudian kita mencegah yang namanya politik uang, tentunya kita bisa mendapatkan proses pemilihan yang baik, yang berintegritas, bermartabat, sehingga kita bisa menghasilkan para penguasa yang berkuasa nanti yang sesuai dengan harapan masyarakat. Itu barangkali yang ingin kami sampaikan. Luar biasa ya kali ini ya. Terima kasih untuk
ini sebuah harapan yang begitu berarti sesungguhnya pada sosok Bung Jepri ya, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan ya. Tentunya kekuasaan yang diharapkan dari rakyat ini benar-benar berkualitas dan berintegritas. Luar biasa, oke, luar biasa. Tolong lagi. Terakhir ini ke Kanda Riono ini closing statement terakhir ini ya. Pesan-pesan moral yang harus disampaikan kepada rakyat, kepada warga pemilih yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal bagaimana sesungguhnya menciptakan kualitas demokrasi yang diharapkan agar pemimpin yang lahir ke depan nanti benar-benar lahir di rahim rakyat yang berkualitas seperti apa yang disampaikan oleh Pak. Silakan. Ya, terima kasih Bung Yamin. Yang pertama sesuai dengan tema kita ya pada malam hari ini, saya sebagai penyelenggara mewakili teman-teman KPU Kabupaten Banggai Kepulauan gitu. Sekarang ini kita dalam proses pelaksanaan kampanye ya. Pelaksanaan kampanye, harapan saya bagaimana tim pasangan calon untuk bisa melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan, sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang saya minta harapkan. Karena jangan sampai kita melanggar terus ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, tidak diinginkan sehingga bisa mencederai aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Kemudian ini sudah kami juga sosialisasikan kepada teman-teman tim penanganan pasangan calon yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian juga saya mengharapkan juga kepada masyarakat juga, karena kita di Kabupaten Banggai Kepulauan saya pikir juga sudah diberikan semacam peraturan bupati ya mengenai COVID-19. Ya, bagaimana ya? Ini kita saling kompilasikan dengan persoalan kampanye. Bukan cuma dari sisi tim pemenangan, tapi kita masyarakat juga harus paham dengan persoalan-persoalan seperti itu supaya semuanya berjalan bersinergi seperti itu. Kemudian yang kedua saya sangat mengharapkan masyarakat itu untuk datang ke TPS ya, datang ke TPS untuk menyalurkan hak aspirasinya ya. Karena ini sudah dijamin ya oleh undang-undang, silakan untuk masyarakat itu untuk memilih langsung ya siapa pemimpinnya, siapa yang diinginkan sesuai dengan visi-visi yang sudah disampaikan oleh pasangan calon. Persoalan COVID-19 insya Allah ya KPU sebagai penyelenggara sudah mempersiapkan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19 sehingga tidak usahlah ragu-ragu untuk datang ke TPS. Karena ini sebuah hajatan kita bersama dan kita sebagai warga negara, warga masyarakat yang memilih pemimpinnya itu seperti itu. Jadi saya sangat mengharapkan sekali partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS itu tidak berkurang, bahkan semakin mungkin meningkat sehingga menunjukkan bahwa kita masyarakat Banggai Kepulauan itu peduli dengan hal-hal pemiluan dalam artian partisipasi ke TPS itu sangat meningkat. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Ini kesimpulan ya statement dari Kanda Riono. Tentunya pemirsa di rumah, sahabat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan ya, mari harapan terakhir adalah mari kita sukseskan Pilkada serentak 2020 agar benar-benar demokrasi yang kita laksanakan pada episode kali ini di tahun 2020 benar-benar menghasilkan pemimpin dan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Amin. Insyaallah. Terima kasih ke Kanda Riono yang telah berpartisipasi di program Bawaslu Banggai Pilkada dan tentunya ini
media center Bawaslu dengan program Bawaslu Federal Pilkada. Terima kasih banyak Ya, atas terima kasih Bung partisipasi Yamin. telah datang. Terima di kasih media Pak center. Jeffrey yang sudah mengundang. Iya. Luar biasa. Dan saya Amin Talib undur diri di hadapan sahabat Bawaslu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, statement dari Kekanda Riono tentunya pemirsa di rumah, sahabat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, ya mari harapan terakhir adalah mari kita sukseskan Pilkada serentak 2020 agar benar-benar demokrasi yang kita laksanakan pada episode kali ini di tahun 2020 benar-benar menghasilkan pemimpin dan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Amin. Insyaallah. Terima kasih Kekanda Riono yang telah berpartisipasi di program Bawaslu Magelang Terima kasih. Pilkada, dan tentunya ini media center Bawaslu dengan program Bawaslu Federal Pilkada. Terima kasih banyak Ya, atas terima kasih Bung partisipasi Yamin. telah datang. Terima di kasih media Pak center. Jeffrey yang sudah mengundang. Iya. Luar biasa. Dan saya Amin Talib undur diri di hadapan sahabat Bawaslu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.